warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi di ini ya SMPIT, mau apa ya, itu untuk pengajian ya guys. Masih ada si Latif, tapi Latifnya itu lagi biang, jadi ini saya sendiri sama Moropinya ya. Ikuti aja terus vlog saya guys. Lokasinya nih ya. Lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di Liko makanan ini. Salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya buka acara Liko ini, saya pertama dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah tilawah yang dimulai dari saya sendiri. 224 ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat ya. Wala tata'alu. Wala apa? Wala tata'alu. Urdatan aimanikum tabarru wa tattaqu wa tusli'u bainan nas wallahu sami'un alim. Artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang berbuat kebajikan, takwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Shadaqallahul adzim. Telah membaca tilawah dengan surat Al-Baqarah ayat 225 ya, 3 sama 4. 3
saya sendiri. Betul. Ya. Jadi ini sharing tentang ini lagi rame banget nih. Desil. Desil. Nah, tentang desil. Emang sih saya aja ngecek shock juga. Berapa? Desil 10. Yakin. Desil 10. Ada. Enggak. Desil kepanjangannya apa? Tahu apa singkatan apa bukan sih? Singkatan lo ya? Kayak singkatan. Coba tuh cek ya. Coba. Shock banget desil 10. Kalau desil 10 itu kan sangat kaya ya. Kenyataannya gimana? Ora. Biasalah. Tapi di komplek yang dengan di RT yang dengan ada yang aneh juga nggak? Apa ya? Kompleks saya sendiri. Iya di komplek di Rumah. masyarakat sekitar situ ada yang aneh nggak? Maksudnya yang seharusnya desil berapa, tapi malah diputuskannya berbeda. Belum tanya sih, belum tanyain. Iya, desil 10 pendapatan paling tinggi. Iya. Setara CEO. Iya kan. Nah itu ada juga pas lihat di TikTok seorang mahasiswa juga ya Bisa protes nggak? namanya Bisa protes apa nggak? bisa nggak sih? Caranya gimana? Ke kelurahan. Oh, Kalau di TikTok barusan sebelum berangkat sini itu lihat di TikTok ada Pak siapa itu ya ke rumah yang mahasiswa itu kan dia itu ngecek desil pertamanya itu desil 2. Kalau desil 2 emang jelek. benar-benar sesuai dengan realita emang, tapi pas dicek kedua pas mau pengajuan beasiswa ya itu ternyata desil 7. Nah pas desil 7 nggak mungkin loh mau rumahnya ya mohon maaf ya kayak sebelah lah yang sebelah sini nggak mungkin loh desil 7 mas. Ini kan ilegal. Iya Jangan tahu ya. iya yang ini ya. Iya. Nah, Nggak ada izinnya. oh lah Nggak ada izinnya. Tanahnya bukan tanah itu ya bukan tanah mereka sendiri, berarti bangun tanpa ini ya. tanpa izin. Panasan. Iya aduh oh desil ya sesuai dengan ini ya apalagi ya desil 10 utara CEO ya Diinfokan desil 10 kapan? berarti minggu kemarin Oh, minggu kemarin. kan saya ngecek sendiri desil pas tes loh desil 10 hasilnya bisa pengajuan ke kelurahan kan data itu dari BPS itu lapor ke pusatnya nah itu pusatnya nah itu langsung turun lah desil lagi rame dari pihak DPR juga lagi bahas itu desil. Kira-kira positifnya apa, negatifnya apa ada? Apa ya? Positif dari desil itu apa? Kalau positifnya itu misalkan sesuai dengan realita ya misalkan ya desil misalnya 2 tapi emang situasi realitanya emang gitu ekonominya ya begitu ya dapat bansos PKH ini itu dari pemerintah cair tapi kalau nggak sesuai realita kasihan juga
Itu berarti negatifnya ya? Hah? Negatifnya kalau nggak sesuai ya? Iya, yang negatifnya yang nggak sesuai. Ya kayaknya program pemerintah itu aslinya bagus, tapi pelaksanaannya yang jelek. Nah, iya, makanya. Pembagian desil itu kan aslinya bagus banget. Ketika dibagi-bagikan, jadi kita tahu patokan orang yang berhak dapat bantuan sama enggak tuh apa patokannya ada jelas. Nah seharusnya desil ini kalau memang terlaksana dengan baik kan enak bagi bansosnya, Iya, benar. beasiswa segala macam. Nah itu makanya sekarang kan kayak apa kuliah aja beasiswa lewat mandiri ya sekarang itu aja harus lewat desil. Iya. Desil. Contohnya sih sektor usut tawan korupsi. Iya. Baru kemarin rektor usut korupsi sampai 665 juta. Dari itu dananya dari penerimaan pendaftaran mahasiswa. Itu jalur mandiri itulah ya begitulah pemerintah nggak bisa ini atau sini presiden itu di bawah DPR ya bingung loh. Nah gitulah sharingnya guys desil emang sih kalau desil itu nggak merata, nggak sesuai dengan realita. Nggak tahu juga yang duit tes peliharaan wilayah mungkin desilnya si mungkin bakal si duitnya peliharaan Mana ya? jadi mungkin dapat desil satu mungkin loh mungkin. Ya gitulah sharing dari saya tentang desil ya semoga bisa diperbaiki lah program desilnya. Kasihan kalangan orang-orang bawah yang lagi membutuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata selanjutnya adalah kultum materi. Mas Sufar. Untuk kata selanjutnya adalah kultum materi. Mas Sufar. Usianya berapa tahun? 81 ya. Kalau mbah jenengan ruang mana? Saka. 81 itu tuan teman ya. Udah mendekati 1 abad. Dan Allah Maha Baik, Allah mengizinkan negara ini masih ada. Masih mengizinkan negara ini Lagi belum merdeka. Ya meskipun pada merayakan kemerdekaan di mana-mana ya. Belum Ya, semoga kita benar-benar mendapatkan apa arti merdeka yang sesungguhnya. Amin. Ya meskipun sekarang kita tahu negara kita kondisinya sangat kacau. Tadi disebutkan sama Mas Alan apa ada pembagian desil yang tidak apa namanya pelaksanaannya tidak sesuai, ada yang seharusnya jelek malah tetap bagus, yang bagus tidak jelek, terbalik-balik ya. Betul. Dan ya saya rasa banyak sekali ujian negara ini dan kita harus bersabar menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau, karena
Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan kita syafaat di akhir zaman nanti, ketika di padang mahsyar matahari itu didekatkan dengan manusia. Jaraknya berapa ya? Jaraknya di padang mahsyar nanti itu matahari didekatkan jaraknya 1 jengkal, berarti segitu doang dari atas kepala kita. Ini kan panas banget, kita aja yang jaraknya sangat jauh itu sudah merasakan sumuk dan gerah dan kepanasan dan lain sebagainya. Ini apalagi nanti di padang mahsyar yang matahari didekatkan sebegitu dekatnya, dan yang bisa memberikan syafaat yaitu hanya satu-satunya nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan khususnya di bulan ini, di bulan Rabiul Awal ya, itu adalah bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahirannya Nabi kita semua. Tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena pada saat ini itu bulan Rabiul Awal letaknya barengan dengan bulan Agustus. Jadi sekarang Agustus, sekarang juga Rabiul Awal. Jadi kita memiliki dua peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Peristiwa yang pertama di bulan Agustus, negara Indonesia mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Dan di bulan Rabiul Awal sendiri umat Islam merayakan kemenangannya dengan lahirnya Nabi kita yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dua hal tadi ya, antara kelahiran Nabi Muhammad dan kemerdekaan Indonesia ini memiliki semangat juang yang sama, memiliki nilai positif yang sama, yaitu semangat perjuangan. Mungkin kalau kita mengenal beberapa pahlawan di Indonesia, ada siapa saja pahlawan di Indonesia? Soekarno, Bung Hatta, Pattimura, Cut Nyatin di Aceh, di Tegal ada nggak pahlawannya? Pahlawan Tegal ada nggak ya? Ya, kayaknya kurang ada. Ada tapi mungkin kurang terkenal aja ya. Ini apa? Yang Kartina. Yang Kartina ini apa ya? Kartina itu nama jalan kan? Bukan nama orang. Nama orang. Nama orang. Laki-laki perempuan. 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 Dia pahlawan. Pahlawan Tegal berarti ya. Berarti Kartina itu. ada Kartina. Ya intinya di Indonesia banyak sekali pahlawan-pahlawan, dan mereka saya rasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka melawan penjajahan, melawan Belanda dan melawan Jepang. Mereka memperjuangkan itu hingga akhirnya Indonesia bisa merdeka. Ini semangatnya bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di bulan Rabiul Awal itu Nabi Muhammad juga telah lahir, dan beliaulah yang memerdekakan seluruh umat manusia dari perbudakan, dari kezaliman, dari kebodohan. Jadi ada kesamaan ya antara peristiwa 17 Agustus pahlawan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, dan 12 Rabiul Awal yang Nabi Muhammad lahir, dan dialah yang memerdekakan semua umat manusia, lalu membawanya ke jalan yang benar, melepaskan dari belenggu-belenggu perbudakan, kezaliman dan lain sebagainya. Karena sebelum Nabi lahir itu Arab Saudi atau wilayah Arab itu dipenuhi dengan perilaku jahiliyah,
berlaku kebodohan. Mereka semua menyembah hal-hal yang tidak seharusnya disembah. Mereka menyembah berhala. Mereka bahkan membunuh bayi perempuan, bayi yang perempuan yang dianggap aib, dianggap hina. Jadi kalau ada bayi perempuan yang lahir, itu langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, hingga akhirnya Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan dia membawa ajaran yang baru dari yang sebelumnya. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, yang paling mulia adalah orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki nasab yang mulia, orang-orang yang memiliki kelebihan dunia wilayahnya itu dulu. Tapi sampai Nabi Muhammad diutus jadi nabi, dia mengubah itu semua dan menjadikan orang yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semangat yang harus kita tiru, semangat perjuangan memerdekakan diri kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ya, terima kasih Mas Sumar ceramahnya, walaupun Suaranya jadi ya dengar ada dikit. Jadi dari kultum itu semoga bisa ambil hikmahnya. Untuk acara selanjutnya adalah ada kabar, itu dari mulai saya. Untuk kabar saya jasmani alhamdulillah sehat, rohaninya belum. Belum. Terus untuk alhamdulillah kalau ibu, tapi kemarin periksa kemarin periksa di rumah sakit vaksin. kenapa? Apa ya, pas diperiksa katanya di ini apa, katanya ada apa sih penyakit apa itu yang di otaknya. Terus gimana itu penanganannya? Nggak periksa di rumah sakit itu vaksin sering pati ruangan spesialis apa itu Dikasih obat apa? Dikasih obat doang apa? kasih obat kayak rawat jalan rawat jalan. Untuk bapak ya lagi kurang sehat, hari juga lagi periksa apa namanya, katanya kalau buat jalan itu lihat apa Buat jalan itu apa? lihat Kayak kepalanya. makanya ternyata pas dikasih obat kayak kenapa Perut. iya ternyata lagi BPJS semua. baca semua. Dan itu saya setiap hari, setiap bulan itu daftar itu BPJS itu kan masih ikut yang di SMK, masih ini jadi nyetor. Ya mudah-mudahan bisa pindah padahal di situ jelas. Iya. Tapi di sini itu BPJS tenaga kerja. Iya, katanya kerja. Kan kalau tenaga kerja kan kepakainya kalau cuman Ya itu ya. meninggal. Kecelakaan kerja. Ya kecelakaan juga ya. Kecelakaan kerja kan. Iya. Yang itu sama kematian apa ya? Ya, kematian.
CAT lah. Kalau CAT beda lagi. Kalau CAT kan jaminan dari tua ya. Nah, itu kan beda. Itu kan cuman bagi 2 doang. Terus apa lagi ya? Hal yang disyukuri. Ya. Hal yang disyukuri. 2 minggu. Ya, kita no. 2 minggu kemarin itu rapat ini untuk acara seminar pranikah. Jadi dalam cabang pemuda-pemuda itu mau ngadain seminar pranikah bagi yang jomblo-jomblo yang mau nikah lah ini. Kapan ininya? Acara apa? Insya Allahnya tanggal 4 Oktober. Berarti untuk panitia. Iya, panitia humas malah. Siapa aja panitianya? Ada Latif juga. Hah? Ada Iya. Latif. Mas Latif juga. Terus Ya, siapa tahu ketemu panitia perempuan lainnya. apa lagi? Siapa tahu ketemu yang cocok. Iya, makanya. Terus moderator untuk pembicaranya itu Pak Fatihul apa? Fatin. Fatin. Bu Fatin atau Bu Kartika? Nikmatul. Oh, Nikmatul. nggak kenal. Itu psikolog. Psikolog. Oh, yang kemarin yang dengan nanya. Iya. Psikolog. Itu dari Keramat Kabupaten Nikmatul. Ya alhamdulillah beliau juga alhamdulillah sambutlah datang sama ketua KUA Pak ini siapa Pak Sarip Kawan Tegal ya? kota itu. Tapi ya namanya panitia ya ya belum ada gerakannya ya begitulah. تعلم أن هذه القلوب قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك ودوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك ووسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها من فيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وعمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ini kan udah diomongin. Saya tutup acara ini. Kunci kamar ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.